Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Afiona Francisca dengan NIM A1D1211143 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Nah, di video ini saya akan membahas terkait topik mengenai pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, serta hal-hal yang harus disiapkan untuk menjadi pembina pramuka di SD. Yang pertama yaitu pramuka. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pramuka adalah organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka pengalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamong, saka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Nah, seorang pramuka harus telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dengan mengucapkan satya atau janji pramuka. Resolusi Kepanduan Dunia di Copenhagen, Denmark mengungkapkan bahwa sifat gerakan pramuka yakni yang pertama nasional. Nah, nasional yaitu sebagai keadaan, kebutuhan, dan kepentingan negara. Yang kedua, internasional, yakni sebagai salah satu cara menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, universal, yaitu maksudnya semua negara di dunia ini menjadi media dalam kegiatan kepanduan. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Nah, satu, membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak yang mulia para generasi muda. Dua, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Tiga, mengalih potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Dalam proses pencapaian tujuan kegiatan kepramukaan, ada beberapa fungsi pramuka yang harus dilaksanakan, yaitu kegiatan bagi generasi muda, pengabdian bagi orang dewasa, alat bagi organisasi dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Pelaksanaannya menganut sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada kiasan dasar kepramukaan, yang merupakan alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran suatu yang mengesankan, digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan kepramukaan sehingga peserta didik merasakan ikut terlihat pada kegiatan yang mengesankan tersebut. Terdapat 4 kiasan dasar kepramukaan, yakni kiasan dasar kepramukaan siaga, pengalang, penegak, dan pandega. Nah, selanjutnya gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia.
Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Gerakan Pramuka atau Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana merupakan satu-satunya wadah atau organisasi berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan kepramukaan di Indonesia. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Pramuka adalah nama diri anak didik yang dibina dalam gerakan pramuka, sedangkan kepramukaan adalah ilmu dan materi-materi yang diajarkan dalam gerakan pramuka. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi pembina pramuka di SD. Pembina pramuka adalah anggota dewasa gerakan pramuka yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kepramukaan di tingkat gugus depan atau GUDEP. Untuk menjadi seorang pembina pramuka di SD, kita perlu mempelajari terlebih dahulu panduan untuk menjadi pembina pramuka yang ada di AD atau ART Gerakan Pramuka, meliputi peranan pembina, tugas pembina pramuka, tanggung jawab pembina, dan jumlah pembina dalam sebuah gerakan pramuka. Secara umum, pembina berperan sebagai anggota dewasa yang terlibat langsung dalam kegiatan dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan peserta. Kegiatan yang berkonsep kekinian, menarik, dan menantang. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan peserta didik, tidak pernah terlepas dari prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMON. Selanjutnya, pembina adalah sukarelawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam kepramukaan dan sebagai mitra peserta didik. Nah, pelantikan pembina pramuka dilakukan melalui sebuah kegiatan kursus mahir dasar yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kuartir Cabang atau Kuartir Daerah atau Kuartir Nasional dengan mengucapkan trisatya dan menandatangani sebuah ikrar. Nah, itu tadi paparan singkat terkait pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjadi pembina pramuka di SD. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.